santri-santri semuanya, yang kita bisa dan perlu kita garis bawahi atau bahkan kadang terlupa, bahwasanya yang menjadi pahlawan kita sebenarnya dan menjadi mujahid sebenarnya itu adalah masyayikh kita, guru-guru kita, ustadz kita. Itu adalah para pejuang-pejuang, itu adalah para pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Loh, kok bisa seorang guru, seorang masyayikh adalah pahlawan yang menghabiskan usianya dan waktunya untuk kemerdekaan? Kemerdekaan siapa? Kemerdekaan muridnya. Kemerdekaan dari apa? Kebodohan. Betul. Guru-guru kita, masyayikh kita itulah yang membebaskan kita semua dari belenggu kebodohan. Karena ketika kita bodoh, tidak punya ilmu, otaknya kosong, sehingga menjadi bocah kosong, tidak ada apa-apanya di kepalanya, kita sedang terjajah. Kita sedang terjajah. Sadar enggak? Sadar enggak? Sadar. Kita yang belajar, kita yang berupaya mendapatkan ilmu, kita merasakan pelan-pelan kita apa? Merdeka. Pelan-pelan. Seiring berjalannya waktu kita terus belajar. Selama kita terus belajar, maka kita berupaya untuk merdeka dan bebas dari penjajahan kebodohan. Man lam yadhuk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya, pedihnya, capeknya, kerja kerasnya, begadang malamnya untuk sebuah ilmu, maka bersiap-siaplah untuk merasakan pahitnya sebuah kebodohan. Kebodohan itu pahit. Kebodohan itu menyengsarakan, dan kebodohan itu membelenggu kita. Kita tidak terbebaskan. Maka dari itu fitrahnya manusia adalah untuk belajar. Fitrahnya manusia adalah terus meningkatkan diri dan mengisi diri untuk terus meningkat dengan belajar. Karena manusia tidak mau dan tidak ridho untuk dijajah. Oke, siapa yang mau dijajah di sini? Tidak ada. Semua serba terbatas, serba tidak tahu, serba bodoh. Itulah penjajahan. Oke, maka kemusyrikan, kekafiran itu semuanya adalah bentuk-bentuk penjajahan. Seperti hanya penjajahan dalam bentuk kebodohan. Jangan mau menjadi orang bodoh. Maka alhamdulillah anak-anakku semuanya datang ke Mesir, jauh-jauh datang dari Indonesia, datang ke Mesir untuk membebaskan dirinya dari kebodohan yang membayang-bayangi diri. Loh, kenapa kok membayang-bayangi diri? Karena dewasa ini, pada saat ini dunia terus berkembang. Dulu nggak ada yang namanya AI. Sekarang tiba-tiba ada AI. Oke? Dulu nggak ada yang namanya HP. Sekarang tiba-tiba ada namanya HP. Zaman terus berkembang. Bahkan tidak menunggu 10 tahun, 5 tahun ganti.
5 tahun ada yang baru. 5 tahun tiba-tiba ada robot yang bisa menjadi pelayan. Tiba-tiba ada robot yang bisa ngisi bensin. Tiba-tiba ada robot yang jualan di Baalah. Belum tahu. Nanti siapa tahu ada robot yang jadi amu-amu, tuk-tuk. Siapa yang tahu? Nah, menghadapi seluruh perubahan ini tidak bisa kita berserah diri. Kita harus selalu mengaktualisasi diri dengan belajar terus. Maka sudah betul anak-anakku datang ke Mesir, jauh-jauh datang ke sini. Biaya, tenaga, waktu semuanya dikorbankan untuk belajar. Oke? Ya, itu. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah anak-anakku semuanya datang ke Mesir harus selalu ingat akan tujuan. Oke? Karena kenapa? Kalau kita merujuk kepada apa yang tadi disampaikan di awal, slogan kita, moto kita apa? Jihad, santri, jayakan negeri. Apabila santri bergerak jihad semuanya, maka pelan-pelan kejayaan umat Islam akan datang kembali seperti hanya datang di zaman Rasulullah, dan juga yang paling terakhir ada di zaman Turki Utsmani. Di zaman Turki Utsmani, agama Islam pernah sampai di zaman keemasannya, al-asru al-zahabi lil ummah al-islamiyah. Kita pernah sampai di situ. Oke. Kejayaan umat Islam di zaman itu apa penyebabnya? Faktor terpentingnya ada di apa? Ada yang tahu apa penyebabnya Turki Utsmani Islamnya saat itu tinggi, jaya? Kalau kata prediksi apa? Jaya, jaya, jaya. Itu geng prediksi motor. Ya, Andre Taulani dan kawan-kawan itu. Ya. Oke. Kenapa? Apa faktor pentingnya ada di apa? Ilmu. Ketika ilmu itu digunakan dan ilmu menjadi harta terpenting bagi diri manusia ketimbang apa? Kepingan-kepingan dirham. Ingat Rasulullah Muhammad SAW tidak mewariskan kepingan-kepingan dinar. Tapi apa yang diwariskan oleh Rasulullah? Ilmu. Maka kita sebagai umat beliau sudah seharusnya mengambil warisan itu, yaitu ilmu. Karena dengan ilmulah kita bisa mencapai kejayaan. Kejayaan umat Islam, kejayaan sebuah negeri, kejayaan sebuah daerah hanya bisa didapatkan dengan ilmu. Camkan baik-baik. Ya, oke. Maka dari itu ketika jihad santri, bagaimana jihadnya seorang santri? Jihadnya santri yaitu dengan belajar. Membaca kitab, membaca Quran, menulis, berdiskusi. Itu semuanya adalah pilar-pilar dari keilmuan. Membaca, terus menulis, dan juga berdiskusi. 3 ini. Oke? 3 ini. Yang pertama apa? Membaca. Yang kedua menulis. Yang ketiga diskusi. Apabila kita sudah melakukan 3 hal ini, maka kita sudah dalam proses meningkatkan taraf keilmuan kita. Tapi kalau bacanya aja susah, kalau nulisnya aja susah, alah buru-buru baca. Diajak mufrodat susah, diajak tahfidz kabur-kaburan, diajak sholat jamaah antri di kamar mandi padahal udah wudhu. Nah,
Ketika diajak belajar alasan A, B, C, D, E, banyak alasannya. Ya. Maka bagaimana giat kita seorang thalib ini akan bermunculan? Maka mari pada kesempatan kali ini saya secara pribadi Iqbal Zulfikar Setiadi berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada kalian semuanya, mari kita semua mengobarkan api semangat jihad kita sebagai santri, yaitu dengan tholabul ilmi. Kuatkan tekadmu, karena ketika tekadmu kuat, bisikan setan-setan la'natullah alaihi yang mengganggu hatimu, mengganggu jiwamu untuk meninggalkan majelis-majelis ilmu, untuk meninggalkan halaqah tahfidz Quran, untuk menunda hafalan Quranmu, untuk semakin berlama-lama main Mobile Legendmu, semakin lama main Pro Evolution Soccermu, dan semacamnya yang melalaikanmu. Ya, ketika tekadmu kuat, niatmu kokoh, maka itu tidak akan mengganggumu. Semakin kokoh dan semakin kuat tekadmu, tekad yang kuat dan kokoh dalam hal apa? Dalam hal apa? Belajar, maka akan semakin baik jalanmu dan akan semakin tinggi juga keilmuan yang akan kita dapatkan. Oke, pada saat ini di Indonesia, di negara kita tercinta, orang-orang pintar itu banyak. Kita tidak kehilangan orang, tidak kekurangan orang-orang yang pintar. Profesor doktor itu sudah menjadi bukti bahwasanya beliau adalah orang yang pintar, keilmuannya bagus. Tapi ingat, santri tidak hanya pintar. Karena tadi saya sudah sampaikan di awal, santri itu adalah orang yang belajar agama Islam, ada adab, ada akhlakul karimah, ada kejujuran, ada tanggung jawab. Itu semuanya harus ada dalam diri santri. Karena Indonesia membutuhkan banyak santri yang menduduki posisi-posisi penting. Mereka-mereka yang menjadi pembesar-pembesar agama, pembesar-pembesar pemerintah dan negara, pemimpin-pemimpin. Sekarang lagi masa-masanya apa? Persiapan cawapres ini, ya. Coba dilihat capres dan cawapres kita. Saya nggak mau sebut, dah. Kamu jawab dalam dirimu sendiri aja. Kira-kira yang santri banget siapa? Silahkan jawab sendiri dalam hati. Saya nggak akan jawab. Yang santri itu siapa aja ada dalam dirimu. Kalau memang santrinya sedikit, atau lihat pemimpin-pemimpin Indonesia, ya, kepala-kepala daerah, pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan itu banyak yang dari santri atau yang bukan dari santri. Jawab sendiri. Ya, kalau memang bukan banyak dari santri, maka kita para santri di kemudian hari harus bersiap-siap untuk mengambil estafet itu. Ya, karena kalau negara, kalau agama ini dipimpin oleh orang-orang bodoh, hancurlah negara ini. Kata-kata bodoh ini bukan berarti tidak sekolah. Semua para pemimpin itu sudah sekolah semuanya, bahkan sampai doktor. Tapi bodoh di sini bukan berarti bodoh ilmu, tapi bodoh adab, akhlak dan kejujuran, nilai-nilai keislaman. Sangat disayangkan mengaku orang Islam tapi tidak pegang teguh nilai keislaman. Maka santri,
karena mempelajari nilai-nilai keislaman dan agama kita harus pegang itu. Karena itu adalah simbol dan itu adalah tadi saya bilang apa? Identitas kita. Maka jangan malu untuk mengakui bahwasanya diri kita santri karena kita adalah orang yang benar-benar meninggikan ilmu dan meninggikan agama. Mungkin udah setengah jam. Udah ya, pas ya. Oke. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih. Saya senang sekali bisa berbicara di depan anak-anak semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ma'alil Mudir wa kadzalika Fadilatul Syekh atas waktu yang diberikan dan juga kepada para musyrif yang sudah mengundang kami. Senang sekali bisa berbagi di sini, menyemangati anak-anakku semuanya. Aham muhaga, yang paling penting adalah kita semuanya selama di Mesir ini fokus dan bertekad penuh untuk selalu belajar dan mengisi diri, belajar dan belajar, karena dengan belajar itulah cara jihad kita yang paling apa? Yang paling afdol bagi seorang Thalibul ilmi. Oke, belajar dan belajar terus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirukum atrukukum fi ri'ayatillahi wa amni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.